Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh bersama-sama dengan keluarga kita beribadah kembali dalam mezbah keluarga. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini ketika kami boleh beribadah kembali bersama-sama dengan keluarga kami merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh menyapa setiap kami, membuka hati kami untuk kami boleh menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku yang baik akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini saya ambil dari Matius pasal 27 ayat 50 sampai 51. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada malam hari ini saya berikan adalah tidak ada lagi pemisah. Beberapa hal ajaib yang terjadi menjelang kematian Yesus di atas kayu salib, salah satunya ialah terbelahnya tabir bait suci dari atas sampai ke bawah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya tabir bait suci ini apa? Di dalam perjanjian lama, tabir bait suci ini adalah hal yang sangat-sangat familiar. Kala itu Allah memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci atau tabernakel ketika mereka berada di padang gurun. Dan kemah suci ini terdiri dari 3 ruangan. Pertama pelataran, kedua ruang suci, dan ketiga ruang maha suci. Lalu pola ini pun dipakai oleh Salomo ketika ia membangun bait Allah. Dan di antara ruang suci dan ruang maha suci itu terdapat satu tirai yang memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci tersebut. Ruang maha suci itu terbuat dari kain ungu muda, kain ungu tua, kain kirmizi. Seperti yang dijelaskan di dalam Keluaran pasal 36 ayat 35. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk masuk ke dalam ruang Maha suci ini tidak sembarangan orang untuk masuk di dalamnya. Hanya imam besar yang dapat masuk, dan itu pun dia boleh masuk hanya untuk membawa korban penebusan dosanya dan juga dosa umat. Saat masuk ke dalam ruang maha suci, ia terlebih dahulu harus mempersiapkan diri. Ia harus menguduskan dirinya terlebih dahulu supaya murka Allah tidak menimpa dirinya. Masuk ke dalam ruang maha suci ini hanya dapat dilakukan sekali dalam 1 tahun. Hal ini dilakukan karena dianggap bahwa ruang maha suci itu merupakan tempat kediaman Allah. Tempat di mana Allah berdiam diri di bumi. Apa fungsi dari tirai tersebut? Tirai tersebut menggambarkan pemisah antara manusia dengan Allah. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia tidak bisa menghampiri Allah dengan sendirinya. Allah begitu jijik melihat manusia yang berdosa. Dan di sini kita melihat bahwa dosa telah menjadi jurang pemisah antara Allah dan manusia. Dosa telah memisahkan pencipta dan ciptaannya sendiri. Hubungan yang semula erat kini telah rusak. Hubungan yang semulanya indah kini telah hancur oleh karena dosa. Pada saat Yesus di atas kayu salib, Alkitab mengatakan bahwa dari jam 12 siang sampai jam 3 sore, kurang lebih 3 jam lamanya, berbagai peristiwa terjadi, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Di mana Yesus sedang bergumul seorang diri di atas kayu salib. Maka sekitar jam 3 sore Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Dan setelah itu ia mati. Maka pada saat itu disitulah tabir bait suci itu terbelah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa terbelahnya tabir bait suci ini menjadi sebuah sukacita yang besar bagi setiap kita. Karena terbelahnya tabir bait suci menunjukkan jalan kepada Allah sudah terbuka. Tidak ada lagi pemisah antara Allah dan manusia. Dengan demikian kita bisa dengan bebas datang kepadanya. Kita tidak lagi harus membutuhkan seorang imam sebagai pengantara. Karena Kristus telah menjadi imam yang sejati, yang telah mengorbankan dirinya sendiri supaya kita boleh masuk dengan sendirinya menghadap Allah di dalam tahtanya. Pintu menuju kepada Allah telah terbuka. Pintu
mendapatkan kehidupan yang kekal telah terbuka bagi mereka yang percaya kepadanya. Allah telah meruntuhkan tembok pemisah antara manusia dengan Allah yang terjadi oleh karena dosa melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Dan inilah menjadi kabar sukacita bagi setiap orang yang percaya kepada kita, kepada Allah. Orang yang percaya kepada Kristus mendapatkan kebebasan yang sejati. Kita boleh datang kepadanya di dalam doa. Kita dengan bebas datang kepada Allah. Terbelahnya tabir bait suci menunjukkan bahwa seluruh upacara dalam perjanjian lama telah digenapi oleh Kristus di atas kayu salib. Kalau dulu manusia datang kepada Allah harus melalui pengantara para imam, maka kematian Kristus di atas kayu salib telah menggenapi semuanya itu. Kita boleh datang kepadanya dengan seorang diri, datang dengan diam-diam kepada Allah, berdoa, memohon pengampunan dosa, menyampaikan semua isi hati kita, dapat berseru dan menyebut Dia Bapa. Ini menjadi suatu sukacita yang besar bagi setiap kita orang-orang percaya. Dan biarlah melalui peristiwa ini, melalui peristiwa kematian Kristus di atas kayu salib, membuat kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, oleh darah yang mahal, darah orang yang tidak berdosa. Dan biarlah itu terus mengingatkan kita untuk terus menjaga diri kita supaya tidak hidup lagi di dalam dosa, melainkan hidup memperkenankan hati Tuhan. Biarlah di masa-masa prapaskah ini hidup kita senantiasa terus mengingat pengorbanannya di atas kayu salib. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik di dalam hidup kami. Terima kasih atas pengorbanan yang begitu luar biasa yang telah Engkau perbuat di dalam hidup kami. Ajar kami untuk menghargai, ajar kami untuk mensyukuri, ajarlah kami untuk senantiasa mengingat Engkau di dalam hidup kami dan hidup memperkenankan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian Mezbah Keluarga kita pada malam hari ini. Dipersilakan untuk Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama-sama dengan keluarga, menyampaikan semua pergumulan kepada Tuhan. Sampai jumpa di Mezbah Keluarga minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.